Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi protozoologi. Anggota kelompok kami ialah diantaranya Erwanto, Pazaroti Nakiyah, Ivana Pahroini, Nabila Maulani, dan saya sendiri Rika Nurfitri dan Rofiah. Baik, untuk slide selanjutnya ialah dasar protozoologi yang akan dibawakan oleh Rofiah, beserta film 1 di protozoologi. Dasar protozoologi. Definisi protozoa adalah organisme bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni. Proto adalah pertama, zoon adalah hewan. Tiap protozoa merupakan kesatuan lengkap yang sanggup melakukan semua fungsi kehidupan, yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel khusus. Pada beberapa protozoa, di dalam nukleus ini terdapat satu atau beberapa granula yang disebut anak inti, karyosom. Jumlah inti dapat satu atau lebih. Klasifikasi protozoologi. Filum protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat gerak yang dimiliki, yaitu 1. Filum Rhizopoda atau Sarcodina. Uniseluler atau bersel satu, alat gerak berupa spoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu. Bentuk tubuh tidak tepat atau berubah-ubah. Habitat perairan yang banyak mengandung zat organik di tubuh manusia atau hewan. Cara hidup heterotrof atau parasit, saprofit. Reproduksi vegetatif dengan pembelahan biner. Contoh Entamoeba historica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis. Rhizopoda hidup dalam usus besar dan mulut. Rhizopoda yang hidup di usus besar diantaranya adalah Entamoeba historica, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Jodamoeba buccelli, Dintamoeba fragilis, dan Endolimac nana. Rhizopoda yang hidup di mulut adalah Entamoeba gingivalis. Siklus di samping merupakan siklus hidup Entamoeba historica. Baik, terima kasih untuk Saudari Rofiah. Untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk film flagellata atau mastogopora ini, yaitu diantaranya ada uniseluler yang bergerak dengan bulu cambuk atau Latin flagel, itu adalah nama Latin dari cambuk, lalu cara hidupnya ini heterotrof atau parasit. Nah, simbiosisnya ini hidup bebas, lalu habitat hidupnya ini di organisme lain, dia berperan sebagai parasit. Lalu ada juga yang hidup di air tawar, lalu reproduksi vegetatif dengan pembelahan, dan ada pula yang mempunyai mitokondria dan ada yang tidak. Nah, contohnya itu ada Trichomonas vaginalis, Giardia lambia, dan Tripacosnoma gambesiens. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, di sini ada film flagellata atau mastogopora. Nah, siklus hidup di bawah ini merupakan Trichomonas vaginalis, yaitu
Diawali dengan tripokozoid Trichoponas vaginalis yang masuk melalui hubungan kelamin, lalu ada tripozoid yang vaginalis di prostat dan uretra laki-laki, lalu ada tropozoid Trichomonas vaginalis, lalu akan menyebabkan infeksi vaginalis melalui hubungan kelamin atau hubungan seksual. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Pajaroti Nakiah. Klasifikasi protozoa kelas ketiga ada filum Ciliata atau Ciliopora. Filum ini bersifat uniseluler atau bersel satu. Alat geraknya berupa silia atau bulu getar. Mempunyai celah mulut, kerongkongan, dan anus sel. Memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Terdapat rongga berjenyut atau vakuola kontraktil. Habitatnya di air tawar yang banyak mengandung zat organik dan parasit di tubuh makhluk hidup lain. Cara hidupnya dengan heterotrof atau memakan zat organik yang ada di perairan atau parasit. Reproduksinya dengan cara vegetatif dengan pembelahan atau generatif dengan konjugasi. Contohnya adalah Balatindium coli, Paramecium, Didium, Vorticella, Tensor, dan Coleps. Pada filum Cilia terdapat protozoa bernama Balatindium coli, yang juga habitatnya di dalam usus manusia. Siklus di samping merupakan siklus hidup Balatindium coli yang habitatnya di usus manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada filum keempat, yaitu filum Sporozoa yang akan dibawakan oleh Saudari Ivana Pahroini. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, yang keempat ada filum Sporozoa. Ciri-cirinya yaitu beruniseluler atau bersel satu, tidak mempunyai alat gerak. Cara hidupnya dengan heterotrof atau parasit pada manusia atau hewan. Reproduksinya secara vegetatif dengan skizogoni yaitu membelah diri pada tubuh manusia, dan sporogoni yaitu membara spora di dalam tubuh nyamuk. Generatif dengan peleburan dua gamet yang terjadi di dalam tubuh nyamuk. Contohnya ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, ada Plasmodium malaria. Di filum Sporozoa terdapat Plasmodium sp, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, dan Plasmodium oval. Yang menjadi penyebab malaria yang tercipta melalui tusukan nyamuk, dan satu yang lainnya adalah Toxoplasma gondii yang menyebabkan toxoplasmosis yang tertular melalui konsumsi atau dari ibu hamil yang terinfeksi dan ditularkan pada bayi yang dikandungnya. Ini gambar untuk siklus hidupnya, Plasmodium sp sebelah kiri dan Toxoplasma gondii sebelah kanan. Baik, terima kasih untuk Saudari Ivana Pahroini atas penyampaian materinya. Dilanjutkan oleh slide selanjutnya, yaitu jenis penyakit dan manfaatnya, yang akan dibawakan oleh Saudara Erwanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jenis penyakit. Nah, di sini protozoa yang merugikan manusia, yaitu menyebabkan penyakit antara lain ada Entamoeba histolis, penyebab disentri, ada Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur di Afrika, ada Leishmania, penyebab penyakit kala azar, terus ada Trichomonas vaginalis, parasit pada alat kelamin wanita dan saluran kelamin laki-laki. Selanjutnya ada Balantidium coli, penyebab diare. Terus ada Toxoplasma gondii, penyebab Toxoplasmosis. Selanjutnya ada Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Nah, di sini juga ada manfaat protozoa. Manfaat protozoa ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada foraminifera, kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah Globigerina yang berguna. Globigerina sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Selanjutnya ada Radiolaria, hidup di dasar perairan akan membentuk tanah radiolarian. Tanah ini zat
kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Selanjutnya ada Entamoeba coli, hidup dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa makanan dan mensintesis vitamin K. Selanjutnya ada Trichomonas homini, hidup di dalam alat pencernaan tetapi tidak patogen atau tidak menyebabkan penyakit. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada manfaatnya, sambungan dari penyampaian sebelumnya, yaitu ada Paramecium caudatum, yaitu merupakan salah satu jenis paramecium air tawar yang banyak digunakan untuk penelitian dan dapat digunakan sebagai indikator air tawar yang tercemar. Lalu ada juga Trichonympa sp, yaitu hidup di dalam usus rayap membentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Lalu setelah itu di sini ada Noctiluca miliaris yang memiliki cangkang fosfor yang dapat menghasilkan cahaya berpendaran atau bioluminesensi di laut pada malam hari. Lalu yang terakhir ini ada Didinium, yaitu predator pada ekosistem perairan sebagai pemangsa paramecium yang berperan untuk mengendalikan jumlah populasi paramecium di ekosistem akuatik. Baik, di sini saya akan membawakan hasil kesimpulan presentasi kami pada kali ini, yaitu protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang hidup sendiri atau berkoloni. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual atau gamet dan aseksual membelah diri. Protozoa juga terklasifikasi menjadi 4 sesuai alat geraknya, yakni Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa, yang masing-masing memiliki ciri tersendiri. Setiap protozoa dapat menyebabkan penyakit yang berbeda, contohnya Plasmodium sp penyebab malaria, Trichomonas vaginalis penyebab penyakit pada vagina dan saluran kelamin laki-laki, Balatidium coli penyebab diare, dan lain sebagainya. Meskipun protozoa sering menyebabkan penyakit pada manusia, namun protozoa masih memiliki manfaat seperti Entamoeba coli di dalam usus yang membantu mensintesis vitamin K dan membantu pembusukan makanan, hingga Trichomonas homini yang hidup di saluran pencernaan namun tidak bersifat patogen. Baik, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.